semuanya kalian pasti baik-baik saja. Oke anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Arum dan hari ini kita akan mulai belajar bersama-sama ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Ibu Arum ingatkan lagi, tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar anak-anak bisa mengerti pelajaran dengan maksimal. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Ya, tentunya semua sudah rapi dan sudah bersih semuanya, dan sudah siap untuk belajar. Sekarang silahkan ambil buku dan alat tulisnya, dan kita akan mulai belajar bersama-sama. Nah anak-anak, hari ini kita masuk di tema yang kelima ya, dengan tema pahlawanku, dengan judul subtema yang pertama tentang perjuangan para pahlawan. Ya, anak-anak, coba kalau kamu lihat di sini ada gambar perjuangan para pahlawan. Ya, di sebelah sini ada gambar seorang dokter yang sedang melakukan operasi. Dan satunya adalah gambar seorang guru sedang mengajar. Kira-kira anak-anak, apakah menurutmu orang pada gambar di atas dapat disebut sebagai pahlawan? Ya, kalau Ibu Arum ya menganggap mereka ini adalah pahlawan ya, biasanya dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru maupun dokter ya. Oke, mari kita lihat belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Jadi nanti topik kita hari ini kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, dan kita juga akan belajar untuk menjawab pertanyaan dan menuliskan kembali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Hayo, kira-kira apa yang dimaksud dengan non-fiksi? Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, anak-anak, Ibu Arum di sini menyarankan agar anak-anak membaca buku ya, membaca cerita yang ada di dalam buku ya. Setujukah kamu bahwa salah satu kriteria seorang pahlawan adalah seseorang yang senang menolong sesama? Gimana kira-kira ya? Nah, kalau Ibu Arum berpendapat bahwa memang benar seorang pahlawan adalah orang yang senang untuk menolong sesama. Jadi mereka ini adalah orang yang ringan tangan atau suka menolong. Itu adalah salah satu kriteria dari seorang pahlawan. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan cerita non-fiksi. Nah, anak-anak, cerita non-fiksi ini adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi non-fiksi adalah cerita yang benar-benar terjadi, dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta. Jadi ada bukti-bukti yang mendukung fakta tersebut. Nah, di sini dikatakan lagi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis ya. Nah, untuk menulis sebuah cerita non-fiksi, mereka membutuhkan sebuah fakta. Nah, dari fakta-fakta yang sudah ditemukan, penulis berhak untuk mengembangkan data-data, gitu ya.
akan kasih contoh ciri-ciri cerita non-fiksi. Yang pertama, cerita non-fiksi itu menggunakan bahasa yang formal, ya. Yang kedua, disusun berdasarkan fakta yang ada, seperti yang Ibu Arun bilang tadi. Kemudian, memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas. Jadi untuk penulis cerita non-fiksi, ya, harus memiliki ide yang ditulis secara sistematis atau terstruktur. Jadi urutannya itu secara runtut dan jelas, gitu ya. Kemudian penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau penemuan baru. Jadi cerita non-fiksi ini bisa menjadi cerita yang akan selalu berkembang, mulai dari data-data temuan yang sebelumnya beberapa tahun yang lalu sampai adanya data penemuan baru. Jadi mengikuti perkembangan penemuan yang terbaru. Nah, tapi ingat lagi, non-fiksi itu berdasarkan data atau fakta, gitu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dan menuliskan kembali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Jadi, di bukumu banyak sekali bacaan atau cerita, ya, yang ada di dalam bukumu. Contohnya di sini adalah cerita tentang Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Nah, anak-anak, karena tema kita pada saat ini adalah tentang pahlawan, maka akan banyak kamu temui cerita atau teks non-fiksi yang menceritakan tentang sejarah, ya, entah itu sejarah kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, kerajaan Islam, dan lain-lain. Jadi Ibu Arun berharap anak-anak tetap belajar dengan cara membaca, ya, membaca teks yang ada di bukumu agar anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, yang ada di bawahnya. Nah, nanti anak-anak coba, ya, dicek bukunya masing-masing. Kemudian coba kamu lihat lagi. Di sini juga ada teks puisi tentang Diponegoro, ya. Diponegoro ini adalah seorang pahlawan, ya. Jadi dari cerita tersebut kamu bisa menjawab setiap soal yang akan diberikan. Jadi anak-anak baca dengan teliti, baca dengan seksama agar anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang definisi dari cerita non-fiksi beserta contohnya, ya. Kemudian kita juga sudah belajar untuk menjawab pertanyaan, ya. Jadi anak-anak